Salat kusuf. Al-Ikhlas. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Artinya tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Rasul pertama kali hijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar. Allah adalah zat yang maha penyayang, merupakan salah satu arti Asmaul Husna yang berarti Ar-Rahim, penyayang. Perilaku korupsi dalam Islam disebut riswah. Yang dimaksud dengan qaulus sahabi adalah perkataan sahabat. Di bawah ini adalah nama-nama surga, kecuali Sair ini nama neraka. Ruhul Kudus adalah julukan yang diberikan kepada malaikat Jibril. Salah seorang ulama Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat adalah Buya Hamka, yang bukan termasuk huruf izhar adalah ba. Ba ini ikhfa. Kalimat istirja adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat yang bertugas mencatat amalan manusia adalah Raqib dan Atid. Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha, ya, 10 Zulhijjah. Membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah dalam sholat fardu hukumnya sunnah. Air kelapa dalam hukum Islam termasuk kategori air suci yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di kota Madinah disebut dengan Madaniyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila adalah ayat tentang zina. Wala taqrabu, jangan kau dekati zina. Wala taqrabu zina. Salah satu yang akan dialami manusia dalam akhirat adalah yaumul jaza, itu adalah hari pembalasan. Kerajaan Islam pertama kali di Indonesia adalah Samudra Fasai. Hukum menyegerakan berbuka puasa pada saat puasa adalah sunnah. Menurut para pakar ahli fikih bahwa batas nisab zakat emas minimal 85 gram murni. 24 gram. Kiblat umat Islam yang pertama kali adalah di Masjidil Aqsa, Palestina. Laki-laki atau perempuan yang tidak boleh atau haram dinikahi disebut mahram. Wali Songo yang memadukan ajaran Islam dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang adalah Sunan Kalijogo. Nama ibu Nabi Muhammad SAW yaitu Siti Aminah. Sahabat Nabi yang meyakinkan para sahabat tentang kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan dengan orang yang meninggal dunia disebut ahli waris. Nasab, nasabiah. Siapa tokoh sahabat Nabi dari golongan saudagar kaya? Abdurrahman bin Auf.
Tempat jemaah haji melempar jumroh adalah Mina. Islam memberi keringanan kepada umatnya dalam melaksanakan sholat, misalnya dengan cara menjamak dan mengqasar. Keringanan demikian ini disebut ruksah. Kerajaan Islam Nusantara yang bernama Samudra Pasai berpusat di wilayah Aceh. Istri yang ditinggal meninggal oleh suami maka masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya haram. Lebaran kok puasa. Kalimat zikir istirja dianjurkan bagi setiap muslim apabila melihat musibah. Melihat musibah, mendapatkan musibah, melihat musibah. Muazin terbaik di zaman Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Bila seorang perempuan meninggal dunia maka disunahkan mengafaninya dengan kain putih sebanyak 5 lapis. Tawaf ketika akan meninggalkan kota Makkah dalam rangkaian ibadah haji disebut tawaf wada. Beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya disebut dengan tauhid asma wa sifat. Kalimat ta'awuz adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. D. Mukjizat Nabi Sulaiman adalah bisa berbicara dengan binatang. Riba dalam agama Islam adalah tambahan yang tidak sesuai syariat. Batas nisab zakat kambing minimal 40 ekor kambing. Ayat di bawah menjelaskan tentang innal mubadzirina kanu ikhwan. Surah Al-Isra. Orang boros temannya syaitan. Nah, ini deh. Tidak boleh boros-boros. Orang boros temannya syaitan. Dalam Al-Quran banyak ditemukan tanda wakaf mim. Maksudnya adalah harus berhenti. Mim itu berhenti, harus berhenti. Oke. Al-Amin adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Arti Al-Amin adalah terpercaya. Fastabiqul khairat artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Okay. Salat di Masjidil Haram di kota Makkah pahalanya 100.000 kali lipat dari salat di masjid di luar kota Makkah. Okay. A. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di kota Madinah adalah Masjid Quba. Ya. Rasul itu terpelihara dari perbuatan dosa. Terpelihara itu disebut maksum. C. Oke. Akhiri subtes. Oke. Dalam setiap pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus ditanamkan menjadi esensi ibadah adalah berharap ridha Allah. Perhatikan terjemahan Quran surah Al-Hujurat berikut ini. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Berdasarkan penggalan ayat tersebut, makna kebinekaan manusia yang diciptakan Allah bertujuan untuk ya ayuhan nas, saling mengenal dan bukan saling membagikan nasab. Iya, ini dia. D.
Apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua Anda yang sudah meninggal dunia? Membiasakan diri mendoakan mereka di setiap habis sholat 5 waktu. Saat atasan memberi Anda THR berupa sembako, tindakan Anda adalah mengkonsumsi seperlunya dan membagikannya kepada kerabat dekat Anda yang kurang mampu. Oke, tujuan Allah menciptakan manusia secara berbeda-beda suku, bangsa adalah agar saling mengenal dan berhubungan dengan baik. Oke. Sabar dalam menghadapi kesulitan dan berbagai cobaan hidup dengan cara sembahyang dan menerima dengan lapang dada. Apa yang dimaksud dengan berislam secara moderat, tidak berlebih-lebihan dengan dalam beragama B? Oke. Apa yang ada di benak Anda tentang radikalisme, merasa kelompoknya paling benar? Inilah dia nih, radikalisme ini. Belakangan banyak kelompok garis keras yang mengatasnamakan Islam. Sikap apa yang semestinya diperlakukan terhadap mereka? Tidak menyetujui sikap mereka. B. Bagaimana pandangan Anda menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah, perbedaan pendapat agama Islam? Meningkatkan toleransi lah. Apa yang dimaksud dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin, di seluruh makhluk? Alam ini kan juga termasuk makhluk. Perempuan diberi hak menentukan sendiri dalam memilih calon suaminya, merupakan B. Apakah tujuan Allah menciptakan manusia bagi alam semesta untuk mewakilinya mengelola alam ini? Apa syarat seseorang memilih calon istri dan suami? Rupawan, kaya, dari keturunan yang baik-baik dan agamis. Oke, ini B. Anda mendapat bonus karena kinerja bagus. Sebagai rasa syukur Anda ingin bersedekah, sementara Anda punya hutang ke teman Anda. Apa yang Anda lakukan? Membayar hutang seluruhnya. Puasa memiliki hikmah, termasuk dalam hikmah puasa adalah merasa diawasi Allah, merasakan kesusahan orang lain, meredakan nafsu, kepekaan sosial. Nah, D. Saya pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Jawab jujur. Tidak pernah dalam keadaan apapun, selalu menunaikan sholat 5 waktu. E. Selain pendidikan iman, pendidikan moral dan akhlak juga sangat penting, karena bagaimana sikap Anda terhadap teman Anda yang baru keluar dari rumah tahanan karena kasus kejahatan? Berteman dan memberikan motivasi. Apa yang dimaksud toleransi dalam beragama? Menghargai agama orang lain dan tidak membenarkannya. Iya, toleransi beragama. Ciri-ciri Islam yang tidak ekstrim adalah moderat dalam menjalankan agama. Saat usaha yang Anda rintis susah berkembang sebagai seorang muslim, maka yang akan Anda lakukan adalah berinovasi dan berdoa. Sejarah membuktikan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui proses yang panjang. Kesuksesan ini disebabkan oleh metode yang tepat, faktor pendakwah dan dukungan sosial. B. Saat Anda sedang melaksanakan sholat duha, tiba-tiba ibu Anda memanggil. Apa yang Anda lakukan? Pura-pura tidak mendengar, langsung menghentikan sholat, menyelesaikan sholat dengan khusyuk. Langsung menghentikan sholat, karena sholat duha adalah sholat sunnah.
Saat Anda terlambat bangun pagi sementara waktu sholat subuh telah usai dan Anda dikejar waktu untuk berangkat ke kantor karena ada tugas yang mendesak, maka apa yang akan Anda lakukan? Segera wudhu, sholat subuh, kemudian mandi dan berangkat ke kantor. Ya ini yang D ini. Wudhu dulu, sholat dulu, kalau mandi nanti. Oke, D. Segera wudhu, sholat subuh, kemudian mandi dan berangkat ke kantor. Oke, D. Ketika Anda menjadi makmum sholat subuh berjamaah dalam sebuah perjalanan, imam sholat tersebut tidak membaca doa kunut saat rakaat kedua, sementara Anda terbiasa dengan membaca doa kunut. Apa yang akan Anda lakukan? Tetap mengikuti imam dan tidak mengulangi sholat subuh. Ya, ikhtilaf. Berikut ini yang termasuk motivasi berkeluarga dalam Islam adalah menjalankan syariat agama. Saling mencintai dan menghormati dalam keluarga merupakan sarana mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Sarana umat Islam tertinggal dari bangsa lain. Sikap sebagai muslim yang tepat untuk menghadapinya adalah dengan meningkatkan kompetensi untuk bersaing dengan bangsa lain yang telah maju. Jika di suatu tempat umat muslim dan non-muslim mendapat musibah dan membutuhkan pertolongan, maka membantu semua semampunya dan mengajak orang lain juga ikut membantu. Ketika Anda datang terlambat dalam sholat berjamaah saat imam dalam posisi sujud, apa yang Anda lakukan? Memulai sholat dengan takbiratul ihram, kemudian melakukan takbir intiqal, lalu sujud mengikuti imam. B. Takbiratul ihram, kemudian melakukan takbir lagi langsung untuk sujud. B. Era digital berdampak positif dan negatif bagi kehidupan. Di sisi negatif akan menciptakan krisis moralitas yang mengancam anak-anak kita. Apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai orang tua? Menyediakan pendidikan agama sejak kecil dari lingkungan keluarga dan memasukkan mereka ke sekolah unggul. Bagaimana sikap Anda jika pekerjaan pasangan menuntut masing-masing saling berjauhan? Tidak membawa semua keluarga tetapi tetap menjaga komunikasi. Ketika Anda mendapatkan kenaikan pangkat, sudah sepantasnya lah untuk melakukan sujud syukur. Apa makna yang terkandung? Menyadari segala karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Untuk saling melengkapi dalam mengarungi hidup. Bagaimana status pasangan suami istri dalam sebuah keluarga? Suami menempatkan istrinya sebagai mitra yang saling melengkapi. Kendati suami dan istri sama-sama bertanggung jawab atas ekonomi keluarganya, mereka sejatinya juga memperhatikan akhlak moral anak-anaknya karena menjaga anak merupakan amanah. Saat melaksanakan sholat, hati saya terasa tenang karena sholat adalah mengingat Allah. Contoh sikap taat kepada kedua orang tua seperti menolak dengan cara yang baik ketika diperintahkan hal yang salah. Iya. Dalam lingkungan Anda terdapat beberapa pemeluk agama non-Islam dan dalam acara keagamaan mereka, Anda sebagai orang Muslim diundang. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Menolak dengan halus. Saat pemilu keluarga Anda berencana memilih calon non-muslim, apa sikap Anda? Ya, terserah. Memberikan kebebasan. Saat berzikir, keimanan saya kepada Allah Ta'ala terasa semakin kokoh. Sebab dengan zikir, hati menjadi tenang. Ketika Anda masalah keluarga antara suami dan istri, apa yang sebaiknya dilakukan? Membicarakan antara suami dan istri terlebih dahulu dengan tetap saling menghormati.
Dalam salah satu ayat pada surah Al-Kafirun disebutkan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagaimana Anda menanggapi ayat tersebut? Kerjasama yang baik dengan non-muslim tapi tidak dengan hal keyakinan. Apa sikap Anda sebagai suami atau istri jika pasangan Anda mempunyai masalah dengan ibunya? Meminta pasangan saya agar menghormati kedua orang tuanya. Berusaha menahan setiap hasrat keinginan saat nafsu bergejolak dengan cara memperbanyak istighfar dan puasa. Piagam Madinah seringkali dianalogikan seperti Pancasila dalam konteks NKRI. Teladan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad di dalam Piagam Madinah? Ajaran toleransi antara penduduk mayoritas dan minoritas. Capaian sikap keberagaman yang saya rasakan adalah merasakan kenikmatan batiniah saat beribadah. Sikap terhadap keyakinan agama lain adalah kita hormati mereka secara baik. Keyakinan mereka adalah pilihan yang harus dihormati. Jika terjadi konflik antara seorang muslim dengan non-muslim, berupaya mendamaikan yang terlibat dalam konflik.